Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi bencana dan juga bagaimana penanggulangan atas korban bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Pemerintah memastikan adanya percepatan pemulihan di lokasi, baik itu pembangunan infrastruktur maupun membantu warga yang kehilangan mata pencahariannya dan juga tempat tinggal. Kami akan membahasnya, pemirsa, dengan narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Profesor Suhaib Amiruddin yang merupakan sosiolog dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat malam, Prof. Terima kasih waktu yang bersama kami. Dan juga nanti kita akan hadirkan pemirsa bagaimana situasi terkini di lokasi. Namun pertama-tama langsung saja kita tanyakan kepada Prof. Suhaib. Prof, ini melangkah ataupun menanggapi langkah dari pemerintah yang mengatakan bahwa akan ada percepatan pemulihan, salah satunya adalah dengan pembangunan infrastruktur dan juga membantu warga. Ini merupakan satu langkah yang memang diprioritaskan ataukah memang ada tantangan-tantangan tersendiri dari langkah yang akan diambil oleh pemerintah ini? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi saya kira kita ucapkan dulu turut ya berduka cita atas bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera tentunya, dan kita berharap semua warga yang terdampak dalam hal ini diberikan selalu ketabahan tentunya Mbak ya. Dan juga dalam hal ini saya kira pemerintah termasuk harus bertanggung jawab dalam situasi ini tentunya ya, karena bagaimanapun negara harus hadir dalam semua situasi dan kondisi masyarakat yang dialaminya. Nah, saya kira dengan kehadiran Pak Presiden, Pak Prabowo di tengah-tengah bencana, itu salah satu bentuk bahwa kepedulian negara dan negara hadir dalam situasi duka yang mendalam masyarakat yang dialami di Sumatera gitu. Nah, tentunya percepatan itu bukan cuma bicara infrastruktur ya. Nah, saya kira itu juga sangat penting karena bagaimanapun infrastruktur merupakan sarana yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Misalnya ada rumah yang hilang, ya, kemudian jembatan yang hancur, kemudian jalan yang rusak, dan juga mungkin persawahan dan ladang masyarakat yang ada di sana juga terdampak tentunya. Nah, saya kira kalau kita cuma bicara infrastruktur dalam hal ini sangat kurang ya kalau cuma infrastruktur, tapi juga ada hal yang harus dibenahi, yaitu berkaitan dengan aspek-aspek sosialnya ya gitu, karena bagaimanapun masyarakat itu dalam situasi dan kondisi saat ini ada 4 hal yang perlu didorong oleh masyarakat. Yang pertama, pemerintah harus betul-betul membenahi situasi dan kondisi situasi bencana di sana, ya, infrastruktur tadi itu. Lalu yang kedua, pemerintah harus hadir betul-betul mendata ulang kembali apa saja yang harus dibenahi oleh pemerintah, karena jangan sampai tidak itu akan terjadi kekisruhan di masa yang akan datang, kan gitu ya. Lalu yang ketiga, pemerintah juga harus melihat apakah masyarakat yang terdampak ini sudah bisa kembali dalam aktivitas kesehariannya. Karena bagaimanapun juga masyarakat di sana kan ada yang bekerja, kemudian ada yang punya sawah yang mungkin sekarang terdampak, ada yang punya ladang, ya tentunya pemerintah juga harus melihat situasi ini. Nah, yang paling terakhir, yang keempat itu adalah berkaitan dengan kondisi sosial masyarakatnya di sana. Karena bagaimanapun masyarakat yang terdampak ini pasti ada semacam trauma-trauma yang dihadapinya, dan juga perlu penguatan secara kelembagaan di masyarakat berkaitan dengan kemampuan membaca alam, kondisi alam tentunya, dan situasi lingkungan di sekitarnya, Mbak, gitu. Ini yang harus didorong betul oleh pemerintah gitu. Lantas bagaimana pemulihan sosial ini bisa dilakukan secara menyeluruh, Prof? Ya, saya kira 4 hal ya. Yang pertama, saya kira secara sosiologis masyarakat itu punya interaksi yang sangat kuat, ada hubungan sosial yang kuat. Nah, dalam hal ini masyarakat Indonesia atau secara umum punya, dalam sosiologi itu ada namanya konsep empati sosial, ya Mbak ya. Empati sosial itu ada 3 indikator yang dilihat di dalamnya. Yang pertama adalah ada ikatan emosional yang dibangun. Misalnya gini, ketika bencana terjadi, masyarakat Indonesia secara berbondong-bondong memberikan doa yang sangat kuat, keprihatinan tentunya yang paling pertama ya, secara empati. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia juga berbondong-bondong membangun sebuah kemauan
kemampuan untuk bagaimana hadir di tengah-tengah di sana. Misalnya kita lihat, jangankan di pemerintahan ya, di masyarakat kecil pun juga melakukan semacam seruan-seruan dan bahkan mengumpulkan bantuan-bantuan dari masyarakat sekitar. Ada yang turun ke jalan, ada yang di kantornya masing-masing dia melakukan donasi misalnya. Itu kan empati yang betul-betul memiliki rasa emosi dan semacam merasa bahwa kita berada di situ. Nah, lalu yang ketiga, empati itu adalah memberikan bantuan yang setulus-tulusnya dan seikhlasnya. Nah, coba kita lihat ada beberapa secara individu, ya mungkin orang yang mengirimkan uang, mengirimkan beras misalnya, kemudian bahan pokok di lokasi itu karena rasa empati yang muncul di sana. Nah, secara sosial sebenarnya memang penguatan yang harus dibangun lagi di sini adalah bukan cuma bicara pada saat bencana. Pemerintah juga harus mendorong bagaimana situasi ketika tidak terjadi bencana atau pasca bencana. Ya, karena pasca bencana juga ini traumatis masyarakat itu ada, tapi itu harus diobati juga sebenarnya, Mbak. Gitu. Kelompok usia berapa saja yang paling rentan kalau begitu, Prof? Ya, saya kira anak-anak lah ya, karena yang banyak anak-anak. Karena bagaimanapun anak-anak itu melihat situasi yang akan terekam dalam jiwa sosialnya, mungkin merasa bahwa akan trauma, wah jangan kita tinggal di wilayah kita di sini, ya kalau misalnya kita tinggal di sini jangan sampai terdampak lagi banjir. Makanya ada 4 hal mitigasi yang harus dilakukan di sana ya pasca bencana. Kalau kita lihat nanti setelah rekonstruksi, yang pertama kita harus penguatan kelembagaan masyarakat di lokal. Ya, masyarakat kan tahu bahwa lingkungan sekitarnya itu adalah lingkungan yang rentan dengan terjadinya bencana alam. Ya, walaupun misalnya tidak rentan, tetapi mungkin ada semacam informasi-informasi yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa di wilayahnya itu tempat tinggalnya ada semacam semacam ke depan itu bencana ya misalnya gitu, itu harus harus peringatan dini. Lalu yang kedua itu adalah penguatan kearifan lokal kita. Nah, di dalam masyarakat itu kan ada semacam kebiasaan-kebiasaan ya, misalnya menanam pohon bersama. Itu kan juga bagian daripada hal yang perlu digalakkan saat ini di pasca bencana itu, karena longsor itu kan sebenarnya atau bencana alam itu kan bisa diantisipasi secara dini dengan berbagai mitigasi penanaman pohon yang dilakukan secara lingkungan. Nah, yang ketiga yang paling penting lagi itu adalah bagaimana pemerintah mendorong penegakan hukum, ya Mbak ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat bencana di Sumatera ini, itu kan kita sudah mengambil tanda petik ya dengan banyaknya gelondongan kayu yang lewat, ya orang sudah mempersepsikan bahwa ada semacam penebangan pohon yang liar, misalnya gitu ya, itu kan bisa dibuktikan nanti oleh penegak hukum. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka pemerintah harus mendorong penegakan hukum itu baik di tingkat lokal, ya kalau tingkat lokal itu semacam kearifan-kearifan lokal untuk larangan-larangan tertentu secara tidak tertulis ya misalnya gitu ya, harus didorong juga oleh masyarakat lokal ini, karena menjaga lingkungan itu kan bukan bicara negara tapi bicara juga dalam konteks masyarakat lokal. Nah, yang keempat yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah betul-betul mendorong kawasan yang terdampak bencana ini perlu dilakukan relokasi penduduk ya Mbak ya, relokasi penduduk. Kalau misalnya memang pemerintah sudah mendeteksi bahwa wilayah di sana itu rentan dengan bencana, maka perlu dilakukan relokasi penduduk di lokasi itu. Tentunya walaupun relokasi dilakukan, dikembalikan juga aktivitasnya mereka. Misalnya dia seorang pedagang, ya mungkin direlokasi di pasar untuk misalnya, mata pencarian tetap berjalan. Kalau misalnya dia hidup berladang, mungkin direlokasi ke daerah perladangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya di kawasan sektor perkantoran, mungkin didekatkan dengan perkantorannya gitu Mbak. Baik, gitu. Prof. Swaib, kita juga akan melihat bagaimana data terkini yang kami miliki, pemirsa, ini kami hadirkan berikut ini merupakan data atas banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi. Kita sampai dengan saat ini secara total keseluruhan dapat melihat bersama-sama bahwa ada 940 orang yang menjadi korban meninggal dunia, 5.000 mengalami luka, 276 masih dalam pencarian, dan juga ada 52 wilayah yang terdampak. Sementara 700 fasilitas pendidikan rusak, 405 jembatan rusak, 1.300 fasilitas umum rusak, dan 147
4.300 bangunan yang rusak. 382 meninggal dunia di wilayah Aceh dan juga 4.300 mengalami luka-luka, 99 masih dalam pencarian dan di wilayah Aceh ada 18 kabupaten yang terdampak, 258 fasilitas pendidikan rusak, 312 jembatan rusak, 585 fasilitas umum rusak dan 138.500 rumah rusak. Dan di Sumatera Barat terhitung ada 228 orang yang menjadi korban jiwa, 112 korban luka, 98 korban masih dalam pencarian. Pemirsa, berikut ini adalah data yang kami hadirkan, namun data ini pun juga masih dinamis dari tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang hilang. Pemirsa, sesaat lagi kami juga akan berbincang dengan salah satu warga yang terdampak di lokasi bencana. Kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Pemerintah terus melakukan proses pemulihan untuk daerah-daerah yang terdampak bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Sumatera. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga tengah melakukan peninjauan secara langsung untuk mengetahui bagaimana penanganannya. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan perbincangan dengan salah satu warga di Aceh Tengah. Sudah terhubung bersama kami, Pak Teguh Muji. Assalamualaikum, selamat malam Pak Muji. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Pak Muji, untuk di wilayah Anda, Pak Muji, kami ingin mengetahui bagaimana penyaluran bantuan di sana, Pak. Ya, ini perlu saya konfirmasi. Kami di wilayah Aceh Utara, Mbak. Baik. Wilayah bagian barat, bukan wilayah Aceh Tengah. Baik, di Aceh Utara. Untuk di Aceh Utara sendiri, penyaluran bantuannya seperti apa, Pak? Ya, secara sekarang penyaluran atau distribusinya masih belum merata karena pemerintah daerah ini kewalahan, Mbak. Apa kewalahan artinya di desa-desa sekarang yang ada masuk pasokan beras atau distribusi beras itu sekitar 150 kilo, sedangkan rumah-rumah yang berada di rata-rata desa itu ada 160, ada yang 200 rumah yang memang kerusakannya parah, Mbak. Apa saja, Pak, yang menjadi kendala? Apakah memang medan yang begitu sulit untuk menyalurkan bantuan, Pak Muji? Ya, yang pertama kemarin status penetapan bencana. Artinya kemarin kan belum ada titik terang, belum ada titik temu tentang penetapan status bencana yang kemarin masih status daerah, Mbak. Kemudian pada saat di pertengahan itu mungkin ada sikap atau udah ada kesepakatan bersama untuk ditetapkan status bencana nasional. Sehingga kan status bencana daerah itu seperti kayak Bulog itu kan tidak bisa mendistribusi bantuan. Dan sejauh ini, Mbak, bantuannya rata-rata itu dari lembaga, yayasan, organisasi masyarakat atau solidaritas dari masyarakat. Makanya distribusi dari bantuan ini sangat berkurang, Mbak. Apalagi kalau di wilayah kami di Sawang, wilayah barat itu terdiri 24 desa yang terkena bencana, yang terendam, yang luar biasa parah, Mbak. Artinya ada beberapa titik di sana yang belum menerima bantuan ini, bisa dikonfirmasi lagi. Mungkin Bapak mengetahui datanya secara lengkap? Ada, Mbak. Kalau saya katakan secara pemerintah ada, cuma tidak cukup, Mbak. Karena pemerintah daerah, seperti saya katakan tadi, pemerintah kabupaten, itu sekitar rata-rata desa 150 kilo yang udah didistribusi. Artinya itu tidak mencukupi, jauh tidak mencukupi. Itu setingkat provinsi juga demikian. Saya merasakan langsung, saya sebagai kepala desa dan juga sebagai ketua abdesi di Kecamatan Sawang. Jadi merasakan artinya kekurangan daripada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah.
warga sendiri apakah seluruhnya sudah berada di posko pengungsian ataukah masih juga ada beberapa yang di daerah terisolasi sehingga juga belum menerima bantuan? Ada sebagian warga sekarang dari pagi biasanya pulang ke rumah, bersih-bersih rumah. Mungkin siangnya nanti balik ke posko atau balik ke dapur umum, Mbak. Baik. Rata-rata di desa kayak gitu, Mbak. Lantas apa yang paling dibutuhkan oleh warga di sana, Pak Muji? Kalau sekarang, Mbak, itu kan kita ada beberapa segmen dalam masyarakat, baik itu ada lansia, ada dewasa, juga balita, dan khususnya bayi. Itu, Mbak, itu yang pertama, itu yang dibutuhkan. Yang paling mendasar itu kesehatan dulu. Yang pertama, artinya harus ada klinik berjalan, kemudian menyangkut gizi bayi, baik balita, baik susu, atau makanan-makanan yang bergizi untuk bayi, Mbak. Baik. Itu yang paling dibutuhkan. Baik. Baik Pak Muji, Prof. Suhaib, ini langsung saja kita tanggapi bagaimana kondisi di lapangan. Ini artinya bantuan pun juga belum menyeluruh, ada beberapa juga usia yang rentan, baik itu dari balita. Fokus yang tadi dikhawatirkan oleh warga terutama adalah dari pasokan makanan dan juga kesehatan, Prof. Suhaib. Betul. Ya tentunya Pak Muji, ya tentunya kita sangat prihatin dengan situasi ini. Saya kira memang tadi kalau kita lihat wacananya Mbak, mata rantai pasokan ini yang harus betul-betul didorong ya. Jadi mata rantai pasokan itu kan harus betul-betul dibangun dari berbagai elemen organisasi. Karena kalau kita cuma bicara pemerintah, itu kan terbatas segmentasinya. Jadi butuh melibatkan komunitas-komunitas di masyarakat supaya apa yang dibutuhkan di lokasi itu segera sampai. Ya, karena kalau bagaimanapun ada 3 kalau kita tadi lihat, yang pertama adalah anak-anak rentan dengan situasi makanan tentunya sangat terbatas. Yang kedua, kalau kita lihat tadi pasokan bahan makanan sampai ke lokasi itu juga harus kita tahu berapa jam, karena bagaimanapun masyarakat Indonesia itu kan terbiasa makan dengan 3 kali satu hari kan misalnya gitu ya. Jadi apakah di dapur itu tersedia atau tidak dengan kondisi makanan yang betul-betul dibutuhkan di masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Muji berkaitan dengan apakah pemerintah dalam hal ini secara sinkronisasi bantuan langsung ke sana atau tidak. Karena ini juga lagi-lagi yang namanya bantuan ke lokasi bisa saja diarahkan ke lokasi A itu ternyata sampai tibanya di lokasi B. Nah, ini harus didata betul dengan baik. Ya saya kira dengan Pak Muji di sana itu harus didata dengan baik betul dengan data yang valid tentunya supaya distribusi mata rantai bahan makanan kemudian pasokan yang dibutuhkan betul-betul masyarakat di sana itu bisa terdistribusi dengan baik sesuai dengan yang membutuhkan. Karena jangan sampai bantuan ini sampai ke tangan yang tidak membutuhkan. Baik. Nah, apalagi sekarang ini dapur umum ya saya kira memang harus dipastikan oleh pemerintah bahwa itu betul-betul berjalan dengan baik gitu, Mbak. Mbak Wendy. Dan juga kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini bantuan juga terus dilakukan dan juga diupayakan. Sementara itu Prof, kami juga ingin menanyakan dengan adanya kendala-kendala yang sampai dengan saat ini belum menyeluruh, kita juga akan melihat bahwa pemerintah akan terus melakukan penanganan, salah satunya adalah dengan dilakukannya rapat terbatas. Ini kita sama-sama melihat ini adalah suasana di Lanut Sultan Iskandar Muda yang merupakan salah satu lokasi di mana dilakukannya koordinasi dari pemerintah, baik juga dari pemerintah pusat, Presiden pun juga hadir untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan kepala-kepala daerah untuk mengantisipasi ataupun melakukan percepatan penanggulangan bencana agar warga juga yang tadinya belum mendapatkan bantuan ini langsung menerima bantuan secara menyeluruh tanpa tumpang tindih. Prof. Suhaib, ini adalah langkah yang mungkin dilakukan oleh pemerintah, tapi kondisinya ini sudah hampir 2 pekan. Masyarakat pun ini dalam kondisi yang genting, membutuhkan makanan itu adalah hal yang paling krusial. Betul. Prof. Suhaib. Ya saya kira memang kalau kita lihat bahan pokok itu sangat penting ya, hal yang dasar Mbak Windy ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ada rapat koordinasi ini sangat penting karena bagaimanapun menangani bencana itu bukan cuma sekedar satu elemen instansi ya atau satu kementerian, tapi ini harus dilibatkan semua kementerian turun di lapangan berdasarkan dengan segmentasi penyelesaiannya kayak gitu ya. Nah,
Makanya kalau kita bicara berkaitan dengan bantuan, ini kan lagi-lagi saya selalu mengatakan bahwa bantuan itu sebenarnya kalau diukur dengan baik, ya berdasarkan dengan wilayah, diukur ke jauhnya wilayah, kemudian segmentasi yang akan menerima, segmentasi masyarakat yang terdampak. Ini kan sebenarnya data yang harus dirilis Mbak ya, data yang harus dirilis supaya nanti ketika rapat yang dilakukan oleh pemerintah ini sekarang betul-betul data yang diserahkan kepada mereka. Ya data, ya, kalau data yang disampaikan, maka ketika ada keputusan strategis yang diambil, itu juga berbasis segmentasi. Ya, berdasarkan segmentasi. Jadi kalau misalnya, oh ternyata di kampung A segmentasinya yang paling mendesak itu adalah di bidang kesehatan anak misalnya, maka betul-betul diselesaikan dengan segmentasi anak di dalam rapat koordinasi itu. Karena jangan sampai koordinasi berjalan, tapi ketika di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di tingkat lokal atau yang masyarakat yang berdampak, kayak gitu ya. Nah kebutuhan pangan itu sangat penting sekali saat ini ya. Lagi-lagi saya menyampaikan bahwa di dalam situasi saat ini masyarakat kita itu butuh bagaimana penguatan secara menyeluruh, ya menyeluruh dalam hal ini baik secara fisik, secara mental kan gitu ya, kesehatan itu harus didorong ya dengan baik oleh pemerintah. Karena jangan sampai pemerintah cuma hadir di tengah-tengah lokasi, tetapi tidak disuguhi data yang secara maksimal, ya gitu. Apalagi misalnya tadi Pak Muji menyampaikan bahwa ada beberapa wilayah yang belum sampai bantuannya. Nah pertanyaannya kemudian apakah data yang ada di lokasi itu sudah disampaikan apa belum? Nah, karena biasanya kan di lapangan itu kadang-kadang gini Mbak, cuma mengatakan bahwa oh di lokasi A ada 50 orang, ya misalnya gitu. Padahal harusnya data ini dirilis dengan baik karena bagaimanapun ada namanya koordinasi. Ya. Nah saya sih butuh memang di bencana nasional Sumatera ini Pak Prabowo harus betul-betul menunjuk dengan baik koordinator dalam penyelesaian di Sumatera ini, baik dalam situasi bencana saat ini maupun di pasca bencana itu gitu Mbak. Baik, Pak Muji, lantas untuk warga yang sampai dengan saat ini belum menerima bantuan ini bagaimana mereka bertahan selama ini, Pak Muji? Ya selama ini biasanya kan ada warga-warga yang biasanya ada lebih cadangan makanan, itu saling berbagi. Ada juga dari kepala desa yang memang proaktif membantu masyarakat dengan secara mandiri. Mungkin ada yang di kampung bisa ada yang tinggal ayamnya, ada yang tinggal pasokan beras yang ada rumah yang tidak terdampak. Maka yang tidak terdampak itu yang membantu warga-warga yang terdampak banjir. Jadi Mbak, ingin saya tambahkan juga, yang terpenting sekarang PU itu harus turun. Karena apa? Pembersihan jalan itu yang paling utama. Artinya jalan-jalan utama kecamatan itu dulu yang harus didorong. Kemudian alat komunikasi saya pikir sangat penting. Karena ini jaringannya agak sulit. Karena ketika alat komunikasi ini nggak ada, sama juga kita nggak bisa berkoordinasi. Artinya saran saya itu kan di setiap kecamatan ada Babin Kaptibmas, ada Babinsa. Saya pikir itu bisa dilengkapi semacam kayak talkie itu, semacam HT atau alat-alat jaringan yang memang langsung bisa terkonek langsung dengan kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Saya berpikir begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Muji. Tentunya kita akan selalu mendoakan agar warga di sana mendapatkan bantuan secara menyeluruh. Sehat selalu Pak Muji, sehat selalu untuk warga di sana. Selamat malam. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia kita saksikan bersama di layar kaca bahwa telah tiba dan akan bersiap-siap untuk melakukan rapat terbatas. Izin Bapak Presiden dengan hormat dilaporkan pada malam hari ini 7 Desember 2025 hari Minggu di posko bencana bertempat di Aceh. Telah 10 merah putih suara langsung terkait pemulihan bencana. Turut hadir Panglima dan Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kepala BNPB, kemudian turut hadir Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Provinsi Aceh,
serta Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang melalui Zoom. Selanjutnya dengan hormat, Bapak Presiden berkenan memberikan arahan. Selamat malam saudara sekalian. Terima kasih kehadiran saudara-saudara di Banda Aceh. Hari ini saya datang untuk kedua kalinya dan tadi saya bersama Gubernur Aceh dan beberapa pejabat langsung pembangunan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI, dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam 1 minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembatan selanjutnya bisa sudah mulai dibuka. Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan. Ya, sawah juga banyak yang rusak. Menteri Pertanian ada di sini? Tidak ada ya? Oke, kemudian nanti dicatat aja. Kemudian bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol ya, yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Jadi irigasi ini sangat penting nanti. Kemudian gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali. Tapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif, responsif. Ya. Di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam juga masih harus kita perhatikan. Mungkin atau silakan Kepala BNPB, silakan. Terima kasih Recording in Pak progress. Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak-Bapak Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, dan Bapak Ibu sekalian para direktur. Izinkan kami menyampaikan laporan per hari ini Bapak Presiden. Kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, hilang 392 orang, mengungsi 975.079 orang. Itu rinciannya. Ini di tiga provinsi, ya. Baik Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya. Untuk di Aceh sendiri yang meninggal dunia 366 orang, hilang 97 orang, dan mengungsi 914.202 orang. Kemudian kami laporkan per provinsi Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada 2 kabupaten di Aceh ini adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah Bapak Presiden. Karena gampong atau kelurahan yang terdampak itu masih ratusan, ada untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan. Tetapi yang lainnya seperti Aceh Tamiang yang kemarin belum bisa masuk, sekarang sudah relatif
sudah bisa masuk bantuan dari darat meskipun jumlah gampong yang terdampak juga masih 216 gampong. Kemudian Tamiang. untuk Aceh Tamiang. Kemudian kami masuk ke akses jalan nasional yang masih putus. Yang menonjol ada 3 titik Bapak Presiden. Yang pertama adalah ruas jalan Merudu ke Batas Pidijaya. Di situ ada jembatan Merudu, itu masih putus. Kemudian yang Bapak Presiden tadi tinjau, itu adalah Kota Biren yang menghubungkan Biren dengan Bener Meriah. Itu namanya jembatan Tepin Mane. Kemudian ada satu lagi Bapak Presiden, yaitu ruas jalan Kota Biren dan Aceh Utara. Itu juga masih putus sehingga mengakibatkan ada 2 kabupaten kota di Biren dan Aceh Tengah ini masih belum bisa diakses lewat darat. Tapi ini masih dikerjakan terus oleh Bapak Menteri PU dan Satgas Gabungan. Mungkin nanti berkenan juga Bapak Menteri PU akan menjelaskan proses sampai per hari ini. Kemudian kami laporkan stok logistik. Jadi kami punya stok logistik di masing-masing provinsi. Untuk di Aceh sendiri, stok logistiknya ada di sini yang terpusat di Bandara Iskandar Muda. Ini yang per hari ini sudah tersalur ke daerah kabupaten kota sebanyak 166,8 ton. Kemudian buffer stoknya 103,7 ton. Ini adalah yang barang-barang memang membolehkan atau memerintahkan kita untuk menyalurkannya ke daerah. Banyak juga yang langsung ke daerah kabupaten kota tidak melalui posko kami. Sehingga tentu saja di lapangan ini lebih banyak lagi Bapak Presiden. Ini contoh-contohnya barang-barang yang sudah tersalur, jadi bukan hanya permakanan, tapi juga meliputi kebutuhan dasar daripada seluruh masyarakat terdampak, termasuk pakaian dan sebagainya. Kemudian kami laporkan jaringan komunikasi Bapak Presiden dari 18 kabupaten kota yang terdampak di Provinsi Aceh. Ini 15 sudah mulai pulih, ada 5 yang masih menggunakan internet WiFi Starlink untuk mengkoneksikannya, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Ini secara berangsur-angsur akan kita normalkan sehingga masyarakat ini bisa berkomunikasi keluar. Tetapi tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi karena sudah kita dorong internet Starlink dari berbagai kementerian lembaga dan masyarakat. Kalau itu kampung-kampung yang sekian ratus masih belum tembus darat sudah bisa wifi. Wifi-nya sudah bisa terbatas, Bapak Presiden. Jadi sekarang kantor-kantor Kodim, kantor Bupati, kantor-kantor pemerintah itu tempat berkumpulnya masyarakat. Di samping mendapatkan logistik, mereka juga mendapatkan sinyal begitu Pak Presiden. Tentu saja masih kurang. Ini akan kita terus dorong Pak Presiden. Nanti kami akan laporkan barang-barang yang sangat diperlukan yang mendesak untuk 3 provinsi tersebut. Kami laporkan untuk listrik di Provinsi Aceh. Ini dari 23 kabupaten kota per hari ini 81%, Bapak Presiden. Ini akan terus diupdate. Tadi kami mendapat arahan dari Bapak Menteri SDM, besok siang jam 12.00 seluruh Aceh ini sudah 100%. Kemudian, Alhamdulillah. siap. Kemudian gimana di road balance? Bisa. Bisa Pak, kalau sampai malam ini Pak, untuk Aceh Tengah nyala jam 20.30 Pak, Aceh Tengah. Kemudian Bener Meriah itu nyalanya jam 20.45. Kemudian Aceh Tamiang jam 20.30. Itu sudah nyala semua Pak. Kemudian untuk Banda Aceh ini Pak, untuk bisa full 100% itu besok siang sampai besok malam. Kalau malam ini baru 95%. Oke. Gayo Lues ini tadi pagi sudah nyala Pak. Gayo Lues tadi sudah nyala. Sekarang tinggal kita butuh waktu 12 jam untuk menjadi puncak sehingga tidak ada persoalan lagi pada aliran. baik, izin kami lanjutkan Bapak Presiden. Untuk air bersih ini masih ada beberapa yang masih belum lancar karena sumber air bersihnya terkena banjir Bapak Presiden. Ada di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara,
Kota Lok Sumawe, Biren, Pidijaya, dan Benar Meriah. Ini tentu saja juga terus dilaksanakan perbaikan. Nanti Menteri PU juga akan melaporkan terkait perbaikannya per hari ini. Kemudian BBM kami laporkan Bapak Presiden untuk Aceh Tamiang. Ini Aceh Tamiang memang yang semula paling parah Bapak Presiden. Tapi tadi sudah kami laporkan karena sekarang sudah tembus jalan darat sehingga kondisinya sedikit demi sedikit membaik begitu. Ini 3 dari 7 SPBU di Aceh Tamiang sudah bisa beroperasi, 4-nya masih perbaikan. Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, PD sudah 100% SPBU beroperasi. Banda Aceh, Aceh bagian barat juga 100% normal. Benar Meriah, Aceh Tengah ini memang yang tadi kami laporkan masih terisolir. Dan Gayo Lues ini masih dikirim lewat udara. Nah untuk BBM ini kami juga bisa mengirimkan lewat udara Pak Presiden. Kemarin kami kirimkan dari Bandara Kuala Namu menggunakan pesawat Hercules. Ada beberapa syarat yaitu drumnya harus baru dan segel tutupnya harus disegel. Tapi bisa lewat udara. Nah kami akan coba itu juga. Itu mendarat di mana? Mendarat di mana? Mendarat di Benar Meriah di Bandara Rembele Bapak Presiden. Itu Hercules bisa mendarat ya? Hercules, pakai Hercules Bapak Presiden kemarin. Siap. Hari ini sudah tergeser 1 tanki maupun 12 kilometer dari Suwodo, Medan menuju ke Rembele. Kemudian isinya sudah dipenuhi up to 12.000. Bisa tembus. Pakai Hercules. Oh pakai Hercules. Iya. Okay. Kemudian untuk Pertalite ada 25 ton dan solar 25. Jadi ada 10.000 liter solar maupun Pertalite yang itu pakai Hercules. Siap. Kemudian LPG juga ini yang Aceh Tengah masih terkendala Bapak Presiden. Tadi kami sudah mendapat arahan dari koordinasi dengan Direktur Pertamina, mungkin juga ini nanti dibahas khusus untuk Aceh Tengah. Karena Aceh Tengah itu memang sebelum jembatan itu tersambung, ini masih belum bisa didatangi dari mana-mana. Harus terpaksa lewat udara. Kami laporkan untuk seluruh daerah terisolir meskipun ratusan, logistik semuanya sudah masuk Bapak Presiden. Meskipun jumlahnya mungkin harus terus ditambah karena hanya lewat udara, terbatas dari segi kapasitas. Itu kampung-kampung yang terisolasi? Semuanya sudah didorong logistik. Pakai udara. Baik didaratkan helinya maupun secara airdrop Bapak Presiden. Airdrop. Siap. Airdrop pakai payung barang? Ada yang pakai payung, jadi kami tidak ada lagi yang dilempar ke bawah begitu Pak Presiden. Helikopter kita bisa pakai ini enggak ya? Sling load. Ada sling loadnya. Mungkin sling load lebih banyak dan lebih cepat ya. Kami mengirimkan satu genset besar Bapak Presiden pakai sling load. Pakai sling load okay. Didaratkan di Aceh Tengah. Bagus. Siap. Pakai pesawat MI Bapak. Kemudian fasilitas kesehatan Bapak Presiden kami laporkan ini untuk rumah sakit umum dari 65 yang rusak ringan 7, rusak sedang 17, rusak berat 1 sudah beroperasi 58. Tidak beroperasi secara penuh ada 6, 1 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Benar Meriah dan Gayo Lues. Untuk jumlah puskesmas ini dari 309 puskesmas sebagian besar sudah beroperasi 251 puskesmas, ada yang tidak beroperasi 58. Kemudian kami masuk untuk dukungan alutsista Bapak Presiden, ini cukup baik di darat, laut, udara. Ini kami untuk udara saja untuk di Aceh ini kami ada 15 heli dan 7 pesawat. Baik milik TNI, milik Polri maupun kami adakan dari swasta. Seperti contoh kemarin untuk mengangkut genset besar ke Benar Meriah, Aceh Tengah yang terisolir, kami harus menggunakan heli Sikorsky, itu bisa masuk ke Aceh Tengah. Itu di Aceh saja berarti ada 22 helikopter ya? Siap, betul Bapak Presiden. Kemudian untuk data yang kerusakan Bapak Presiden, ini kami sudah mulai mendata, ini secara per hari ini Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546, baik yang rusak
Rusak berat ini termasuk yang hilang, kena sapu banjir, kemudian rusak sedang dan rusak ringan. Itu kami untuk menentukan rusak sedang dan ringan ada kriterianya. Kemudian jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, termasuk juga kerugian lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak, dan perkantoran. Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran 25,41 triliun. Selanjutnya kami masuk Sumatera Utara, Bapak Presiden. Sumatera Utara yang masih terisolir tinggal 2 kabupaten dari 18 kota yang terdampak, 7 desa terisolir. Ini Humbang Hasundutan 1 kecamatan dan Tapanuli Utara ada 7 kecamatan. Kemudian Tapanuli Utara yang dua kabupaten kota yang masih tadi katakan terisolir, ini ada 2 kecamatan, yang Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan ada 6 kecamatan. Ini semuanya juga sudah didistribusikan logistik lewat udara. Untuk jalan yang masih belum tembus, Tapanuli Utara, ini adalah 1 jalur Bapak Presiden dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah, lewat Sibolga, itu masih ada daerah Adian Koting, ini sedang dikerjakan terus Bapak Presiden, baik oleh Kemenpu maupun Satgas TNI. Per hari ini mungkin Satgas sudah bisa masuk 40 km lebih, karena begitu saya tinggal ke Aceh kemarin sudah 38 km. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 1 minggu dari sekarang ini sudah bisa tembus. Sehingga kalau ini bisa tembus, Tapanuli Tengah yang Bapak Presiden datang dengan Sibolga, ini sudah pulih hampir 100% Bapak Presiden. Meskipun Tapanuli Tengah dengan Sibolga ini sekarang logistik, air, listrik tidak masalah karena bisa disuplai lewat laut. Kemudian untuk jalan Tapanuli Selatan ke Mandailing Natal, ini belum bisa dilewati roda 4, tetapi roda 2 sudah bisa melewati. Kalau Mandailing Natal dari Sumatera Barat bisa tembus nggak? Secara umum bisa Bapak? Dari selatan? Bisa dari selatan. Sudah bisa tembus Bapak. Kemudian logistik di Bandara Silangit, Sumatera Utara juga banyak Bapak Presiden, yang sudah terdistribusi 193 ton, buffer stoknya juga masih ada 165 ton, baik pangan minum, sandang, sarana kebersihan, logistik, dan alat komunikasi. Kemudian jalur komunikasi di Sumatera Utara ini sudah pulih 100% Bapak. Kemudian untuk listrik ini terakhir per sore ini 99,9% dari Bapak Direktur Utama PLN, karena ada 2 desa, yaitu Desa Tuka dan Desa Sorkang, ini masih padam karena 2 desa itu masih terkena banjir. Oh, Desa Tuka barusan katanya sudah menyala Pak Presiden, jadi tinggal 1 saja Desa Sorkang. Kemudian untuk PDAM di Sumatera Utara, ini datanya Pak Presiden, Mandailing Natal 100%, Tapanuli Selatan 90%, yang masih agak berat Tapanuli Tengah. Tadi itu Bapak Presiden, yang kami laporkan karena masih ada daerah yang terisolir, nunggu tembus dulu jalan daratnya, sehingga nanti listrik juga arus pendek bisa dipasang di situ. Kemudian kami laporkan untuk alutsista di Sumatera Utara juga cukup, baik darat, laut, dan udara. Dan mungkin nanti setelah beberapa hari ke depan, setelah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah nanti sudah lebih baik, sebagian kami geser juga ke Aceh Bapak Presiden. Kemudian untuk data sementara untuk wilayah Sumatera Utara, datanya seperti itu Bapak Presiden. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula. Ini rehabilitasi rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar 12,88 triliun. Tentu saja data ini masih terus kami perbaiki secara terus-menerus. Kemudian Sumatera Barat Pak Presiden, kami laporkan kondisinya sudah lebih baik, tinggal dua kabupaten yang ini masih penanganan khusus, yaitu Agam, ini ada beberapa kecamatan, ada 5 nagari yang masih terisolasi, dan pesisir selatan ada 1 kecamatan
dan 3 nagari yang terisolasi. Kemudian juga untuk daerah terdampak, ini 2 kabupaten, pesisir selatan dan Agam, ada beberapa nagari. Ini pun kami sudah drop logistik secara terus-menerus. Di pesisir selatan yang masih lewat udara, tetapi yang di Agam, di samping lewat udara juga bisa lewat darat dan bisa lewat laut, lewat air gitu. Kemudian kami laporkan untuk jalur transportasi di Sumatera Barat, untuk jalan nasional tinggal 1 yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi lewat Lembah Anai, Bapak Presiden. Tapi tidak terputus sama sekali. Untuk menuju Padang Bukit Tinggi ada jalan-jalan alternatif. Kemudian dari Padang, kemudian untuk jalur Maninjau, ini pun masih dikerjakan 1 minggu lagi. Logistik sama Pak Presiden, lengkap di Bandara Internasional Minangkabau. Per hari ini sudah tersalur 98,8 ton dan kami masih punya sisa 24,12. Komunikasi di Sumatera Barat sudah pulih 100%. Ini juga sudah pulih 100%. Untuk secara perlahan masih ada 21 kecamatan dan 7 kabupaten kota yang masih dipulihkan. Kemudian untuk alutsista membantu dropping logistik untuk di Sumatera Barat juga cukup dan memadai. Kami laporkan untuk Sumatera Barat hasil penghitungan sementara dari Kemenpu untuk memulihkan sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik, ini membutuhkan anggaran 13,52 triliun. Kemudian kami punya klaster logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma, Bapak Presiden. Ini juga barang-barang cukup banyak terus berdatangan. Sekarang di Halim Perdana Kusuma kami memiliki stok 629.765 kg barang-barang. Ini kami salurkan ke Sumatera, baik ke Aceh, ke Sumbar maupun ke Sumut. Dan kami gunakan berbagai alat transportasi, baik udara, milik TNI AU, kemudian kapal laut. Kami laporkan juga dari TNI AL juga mendukung 14 kapal laut, Bapak Presiden. Kemudian juga kalau memang barangnya banyak, kami juga menggerakkan charter dari swasta. Selanjutnya kami laporkan juga dari kementerian lembaga lain juga turun semuanya membantu. Salah satu contoh saja ini Bapak Presiden dari Kemensos juga melaksanakan pendirian dan penanganan dapur lapangan. Ini di setiap titik sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian ini kebutuhan mendesak Bapak Presiden di masing-masing wilayah. Karena di daerah-daerah terisolir ini membutuhkan barang-barang yang seperti ini. Kami contohkan ada 18 barang. Yang pertama jembatan beli Bapak Presiden. Kemudian genset, ada tenda keluarga. Memang seminggu ini Bapak Presiden kami fokus untuk mengirim logistik permakanan. Nah, tentu saja untuk jumlah tenda, baik tenda pengungsi maupun tenda keluarga masih kurang. Sehingga kalau ada sebagian pengungsi yang masih mengungsi seadanya, ini yang kami terus perbaiki supaya mereka bisa tinggal di tenda-tenda yang lebih layak. Kemudian mobil tangki air, rata-rata air bersih juga terganggu ini Bapak Presiden di masing-masing kecamatan, masing-masing desa. Kami juga mohon pengadaan mobil tangki. Kemudian juga masih ada beberapa daerah yang terisolir yang jalur transportasinya menggunakan air. Ini juga ada perahu, baik perahu rubberboat maupun perahu polietilin. Ini motor roda 3 diperlukan untuk mengangkut sampah Bapak Presiden. Karena sampah taburan dan alat-alat transportasi di kabupaten kota yang terisolir itu lumpuh Pak Presiden. Seperti contoh di Aceh Tamiang kami masuk, tidak ada satu kendaraan pun yang bisa jalan, sehingga harus dibantu dari luar Pak Presiden. Kemudian toilet portable, sepeda motor trail ini juga sangat berguna bagi mobilitas pasukan. Internet Starlink Pak Presiden ini sangat membantu. Kemudian ada pompa untuk membersihkan rumah-rumah, kantor,
lingkungan yang terendam lumpur atau kotor, kemudian mobil dapur umum, mobil angkut sewa, ini kami juga bekerja sama dengan TNI, Bapak Presiden. Jadi transportasi ke kecamatan, ke desa, Pak Bupatinya nggak punya sarana angkut, Bapak Presiden. Seperti di Aceh Tamiang nggak punya sarana angkut, sehingga harus kita sewakan. Nah, kemarin kita minta bantuan Kodam 1 Bukit Barisan 5, kemudian kami sewakan 5, kami BP-kan ke Pak Bupati, paling nggak 1 bulan begitu. Kalau Pak Bupatinya punya 10 kendaraan. Apa itu? Truk, Bapak. Truk untuk mengangkut personil, mengangkut barang-barang, begitu Bapak. Kemudian juga ada pakaian anak-anak, pakaian dewasa, obat-obatan, dan pasukan BPTNI, Bapak Presiden. Jadi untuk menembus titik-titik desa, kemudian kecamatan, itu perlu bantuan pasukan TNI Polri, Bapak Presiden. Sesuai kebutuhan. Nah, kalau seperti Aceh Tamiang kami paling sedikit 300 orang kemarin. Itu juga digunakan untuk membantu membersihkan rumah sakit yang kondisinya parah, sehingga kalau dibersihkan oleh pasukan TNI Polri dan relawan, itu dalam beberapa hari bisa bersih dan bisa beroperasi lagi. Kemudian kami laporkan ini secara nasional, Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian, Bapak Presiden, 51,82 triliun. Kemudian rencana aksi tindak lanjut, kami sarankan atau kami lakukan ada 7 poin, Bapak Presiden. Yang pertama yang akan kami lakukan setelah ini adalah meningkatkan pelayanan korban, pengungsi dan masyarakat umum, kemudian hak-hak santunan ahli waris bagi korban yang meninggal, Presiden. Kemudian memang ini stok mencukupi yang permakanan, baik nasional maupun provinsi. Ini segera kami akan dorong sampai tingkat yang terbawah, sampai dengan tingkat desa, gampong dan nagari. Kemudian kami juga untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih, seperti di Sumatera Barat, sebagian di Sumatera Utara, ini kami akan masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi, Bapak. Jadi tidak sama-sama nih, Bapak Presiden. Jadi daerah yang sudah lebih baik, dia bisa duluan. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI Polri, Bapak Presiden. Kemudian yang untuk pembangunan Huntara itu TNI Polri, kemudian untuk Huntap, hunian tetap, Bapak Presiden, setelah Huntara jadi, kemudian dibangun hunian tetap, kami mohon yang relokasi, yang harus pindah, itu seperti, kami mohon dari Kementerian PKP yang membangun, Bapak Presiden. Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah, karena mungkin banjirnya dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB. Ini salah satu contoh, Pak Presiden. Pak Presiden. Sementara apa oleh Satgas BNPB. Ini salah satu contoh, Pak Presiden. Luasnya tipe 36, Pak Presiden, 8 kali 5, Pak Presiden. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara, Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta, Pak Presiden. Satu hunian sementara. Ada WC kamar mandi. Ada WC kamar mandi, siap. Di dalam satu, tapi karena Huntara ini 30 juta ya? 30 juta, Pak Presiden. Itu bahannya apa itu prefabnya? 36 ya? Ya, tipe 36, Pak Presiden. Saya kira termasuk murah itu. Ya, 36. Siap. Tapi ini hunian sementara, Pak Presiden. Harga jadi 30 juta. Jadi seperti hanya dia tinggal kepala keluarga itu hanya tinggal maksimal setahun, Pak Presiden. Maksimal di situ setahun. Setelah itu baru dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak. Ini adalah kalau misalnya. Tapi kalau prefabnya bagus itu bisa lebih dari 1 tahun tuh. Siap. Iya kan? Siap, betul. Nah. Hanya konsep kita mungkin mohon izin menyarankan hunian sementara tidak lebih dari 1 tahun, kecuali beberapa kejadian karena memang pembagian tugasnya, kepala daerah harus menyiapkan lahan,
pemerintah pusat yang membangun Pak Presiden. Nah lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama sehingga terpaksa lebih dari 1 tahun. Karena itu kita bangun yang lebih layak dan bisa lebih dari 1 tahun. Ini kalau tanahnya cukup Pak Presiden, kalau tanahnya tidak cukup kami bangun seperti ini Pak Presiden. Jadi bentuk barak, tetapi ini lebih nyaman daripada tinggal di tenda Pak Presiden. Ya. Kemudian Ini berapa lama bisa bikin hunian sementara seperti ini? seperti di di Lewotobi Pak Presiden, Satgas Kodam 9 Udayana itu memindahkan 8.000 KK di Gunung Lewotobi, sekarang sudah masuk ke Huntara semua, tidak sampai 6 bulan, 1 tahun Pak Presiden bisa. Karena Membangunnya berapa lama membangunnya? membangunnya 6 bulan Pak Presiden. 6 bulan jadi Pak Presiden. Memindahkan 8.000 KK. Kalau bisa lebih cepat ya. Lebih cepat Pak Presiden. Kalau bisa lebih cepat dari 6 bulan ya. Siap, karena itu kami mohon dari Satgas TNI Polri Pak Presiden. Iya. Seperti yang dilakukan di Gunung Lewotobi, kita gunakan Satgas TNI Polri. Iya. Ini kami gunakan ini model barak untuk menampung para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda tersebut Pak Presiden. Saya kira lahannya harusnya ada lah. Siap, Ya. siap. Nanti koordinasi pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, semua KL dan terutama ATR ya, ATR Kehutanan, ATR, BPN ya, dicek semua. Recording in progress. Kalau perlu HGU bisa dicabut sementara, dikurangi ya. Siap. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Siap. Ya, lahan harus ada. Siap. Oh, Ya. Kemudian ini Dan juga pikirkan kalau prefab, mungkin kalau ada fabrikasi lebih murah, kita berpikir mungkin 2 tingkat. siap. Ya kan kalau Siap. untuk mengurangi lahan ya. Siap. Menteri Perumahan gimana lahan bisa ya? Tapi nggak, biar selesai dulu BNP. Siap. Kemudian ini untuk yang dikerjakan oleh Kementerian PKP Pak Presiden. Jadi satu hamparan ini bisa memindahkan beribu-ribu KK Pak Presiden. Nah, tapi kalau ini yang di PKP ini yang mentrok-mentrok Pak Presiden. Ini Kementerian PKP. Perumahan Pak Presiden. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Oh, Siap. Kementerian disingkat PKP. Siap. Ini contoh Pak Presiden. Siap. Ini sudah dibangun. Ini contoh Pak Presiden. Ini Sudah contoh penyintas bencana yang Gunung Semeru Pak Presiden. Tahun 2023. Ini dibangun di daerah yang aman. Iya. Ada 1956 KK dibangun oleh Kementerian PKP, dan begitu erupsi 2024-2025 kemarin tidak ada yang korban satupun di sini. Tidak sampai ke sini laharnya. Artinya pemilihan tepat titik relokasi sudah tepat. Jadi nanti kombinasi Pak Presiden, ada yang relokasi ke pusat seperti ini, ada juga yang relokasi mandiri Pak Presiden. Nah, masyarakat sendiri yang menentukan tanahnya. Nah, biasanya mentrok-mentrok di sela-sela kampung. Nah, ini kami bangun sendiri. Ini hunian tetap. Recording stopped. Anggaran 60 juta cukup. Selama ini cukup, tapi kalau memang Bapak Presiden